bersyukur kepada Tuhan untuk satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memohon anugerah Tuhan supaya ketika kami sama-sama boleh membahas akan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan, ini tidak hanya mengisi pemikiran kami, akal kami, tapi sungguh-sungguh ini boleh menjadi satu hal semangat bagi kami untuk boleh tetap setia kepada Tuhan, untuk boleh tetap percaya kepada Tuhan, untuk boleh tetap mengikuti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk hamba-Mu yang akan memaparkan beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Tuhan berikan dia kemampuan, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Jadi malam hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan. Kita langsung aja ya masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, di media sosial ada video-video yang menyebutkan bahwa nubuat Alkitab tentang Iran ada di Yeremia 49 ayat 34 sampai dengan 39. Nah, bagaimana pendapat Musa atau Contoh? Ya, kita lihat dulu ya ayatnya. Yeremia 49 ayat 34 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi ketika kita baca bagian ini, Bapak Ibu, ternyata kita bisa melihat atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yeremia 49 ini dari ayat 34 sampai 39 itu sesungguhnya tidak bicara tentang Iran. Jadi kalau tanya ada video-video yang menyebutkan bahwa Yeremia 49 ayat 34 sampai 39 ini bicara tentang nubuatan tentang Iran, maka kita langsung mengatakan bahwa enggak, bukan. Jadi Yeremia 49 ayat 34 sampai 39 ini enggak bicara mengenai Iran. Nah, lantas kalau nggak bicara mengenai Iran, bicara tentang apa? Atau apa dasar pandangannya sehingga kita mengatakan bahwa Yeremia 49 ini nggak bicara mengenai Iran? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yang menjadi dasar pandangannya bahwa Yeremia 49 tadi, khususnya ayat 34 sampai 39 itu nggak bicara soal Iran. Nah, kita lihat dulu dari ayat 34 ya. Dari ayat 34 itu bilang begini, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Jadi ayat ini secara terang benderang bicara tentang konteks, yaitu kan firman Tuhan datang kepada Yeremia dikatakan kepada mau bicara tentang Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Jadi kalau melihat dari konteks, memang konteksnya ini bahwa Yeremia 49 ini berisi mengenai nubuat terhadap Amon, Edom, Damsik, berbagai suku bangsa Arab, dan juga Elam.
bangsa-bangsa, yaitu yang mau dikatakan adalah bangsa-bangsa pada zaman itu. Jadi kalau saudara-saudara buka Yeremia 49 dari ayat pertama sampai dengan penutup pasal 49, itu saudara akan baca nama-nama bangsa yang memang bangsa itu ada pada zaman itu. Jadi bicara tentang nubuatan terhadap Amon, terhadap Edom, terhadap Damsik, terhadap berbagai suku bangsa Arab, terhadap Elam. Nah, jadi karena konteksnya memang bicara pada saat itu, pada bangsa-bangsa zaman itu, maka ya kita bisa bilang literal bahwa memang Yeremia 49 ini bicara ya pada bangsa zaman itu, bukan dikaitkan dengan Iran pada masa sekarang, pada zaman kita. Tapi kembali lagi bicara kepada bangsa-bangsa pada zaman itu, bicara tentang nubuatan pada zaman itu. Itu dari konteks. Kemudian kita lihat selanjutnya, dasar pandangan yang kedua, yaitu masih dalam ayat 34 dikatakan begini, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Jadi orang banyak mengatakan, atau di video-video itu yang saya lihat, mengatakan bahwa ya kejadian Yeremia 49 ini bicara tentang Iran, membuat tentang Iran karena mereka menyamakan dengan Elam. Nah, di sini kan sudah dikasih tahu kan kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Nah, apakah Elam dengan Iran itu sama? Nah, kalau sama, ya berarti video-video yang mengatakan bahwa ya Yeremia 49 ini memang bicara kepada Iran. Tetapi kalau kita mau lihat lebih dalam, ternyata Elam dengan Iran itu berbeda. Ya, perbedaannya itu minimal dalam dua hal, yaitu perbedaan tentang geografis dan juga perbedaan tentang identitas. Ya, kita lihat dulu yang pertama ya, perbedaan tentang geografis. Jadi kalau apa yang disampaikan di dalam Yeremia atau dalam Alkitab, Elam itu berpusat di wilayah Susa. Atau kalau di zaman sekarang itu di provinsi Khuzestan. Nah, provinsi Khuzestan ini merupakan satu bagian kecil di barat daya Iran. Ya, jadi atau dengan kata lain bahwa kalau mau lihat dia punya posisi letak geografis, maka Elam itu cuma kecil dibandingkan dengan Iran zaman sekarang. Elam itu pada zaman itu cuma sebesar provinsi Khuzestan, yaitu cuma merupakan satu bagian yang kecil di barat daya Iran. Nah, sehingga dari perbedaan letak geografis ini menunjukkan bahwa ya, bangsa Elam bukanlah keseluruhan negara Iran. Jadi karena bangsa Elam ini bukan merupakan keseluruhan dari bangsa Iran, ya berarti kalau dikatakan Yeremia 49 ini merupakan nubuatan mengenai Iran, berarti ya kita bisa katakan itu cuma cocologi, cuma dicocok-cocokkan. Padahal secara letak geografis itu sangat berbeda. Maksudnya cuma kecil, daerah cuma kecil dibandingkan dengan keseluruhan daripada negara Iran. Kemudian bagaimana dengan perbedaan identitas? Jadi bangsa Elam ini secara etnis atau identitasnya itu berbeda dari negeri Iran. Jadi kalau kalau disimpulkan berbeda dari segi identitas, ya pasti berarti ketika firman Tuhan datang kepada Yeremia bicara tentang Elam, ya berarti memang Elam bukan negara Iran. Nah, kalau kita mau telusuri bangsa Elam ini atau kerajaan Elam ini dari mana sih? Nah, kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 10 ayat 22 dikatakan begini, keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Nah, jadi dari bagian ini sudah dikatakan bahwa keturunan Sem adalah Elam. Dan Elam itu yang merupakan cikal bakal daripada kerajaan Elam. Gitu. Jadi dia kalau tanya asal muasalnya Elam itu dari mana, ya dia dari keturunan Sem. Jadi keturunan Sem itu Elam, nanti cikal bakal itu akan menjadi kerajaan Elam. Dan kerajaan Elam ini ada sekitar berapa ya? 2700 sebelum Masehi. Nah, sekitar begitu. Jadi dia sudah eksis. Dia berada di sekitar 2700-an sebelum Masehi. Dan kemudian
kerajaan Elam itu yang eksis di 2700 sebelum Masehi itu kemudian ditaklukkan oleh bangsa bangsa Asyur, yaitu sekitar tahun 653 sebelum Masehi. Jadi pasukan-pasukan Elam itu bertempur dengan bangsa Asyur, pasukan Asyur, kemudian bangsa Asyur, pasukan Asyur itu menghancurkan kerajaan Elam. Nah, jadi itu dia punya cerita, tapi nantinya kita akan lihat di landasan berikut ya. Ini sebagai gambaran aja bahwa bangsa Elam itu berbeda dengan negara Iran. Kalau dia dari Sem itu Elam. Nah, kemudian kalau Iran dari mana? Nah, tadi kan sedikit saya sudah spill kan, saya sudah katakan sedikit tadi bahwa ternyata bangsa Elam itu sekitar tahun 650-an sebelum Masehi itu sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan oleh bangsa Asyur. Nah, karena sudah dikalahkan, kan pasti kan nggak mungkin jadi cikal bakal dari jadi negara Iran. Nah, jadi itu berbeda secara identitas. Jadi kalau mau tanya Iran dari mana, nah Iran ini dia punya garis, tentu saja ada banyak ya. Iran itu terbentuk dari banyak suku bangsa, tetapi ada beberapa yang inti, yaitu dari Madai, Persia, baru kemudian habis itu jadi Media Persia, dari Partia, dan kemudian ada beberapa suku bangsa, baru kemudian jadi negara Iran. Kalau secara garis besar dia punya apa ya, urutan, dia punya garis sampai jadi negara Iran. Dan ini yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Elam dengan Iran, yaitu kalau kita lihat dalam Yesaya 21 ayat 22. Yesaya 21 ayat 2, sorry. Yesaya 21 ayat 2 bilang ini, suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak, majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Jadi dalam Yesaya ini ternyata membedakan antara Elam dan Madai. Nah, kalau Yesaya ini dia membedakan antara Elam dan Madai, dan kita lihat bahwa Iran itu dia punya akarnya dari Madai, walaupun memang Madai ini masih masih ada apa ya, rasnya masih ada ras dari Elam, tapi tidak sepenuhnya Elam, itu berbeda. Nah, karena Alkitab itu membedakan kedua hal ini, kedua bangsa ini atau orang-orang ini, yaitu Elam dan Madai, ya pasti berarti kita tahu bahwa ada perbedaan antara Elam dan Iran. Kalau dia sama kan kemungkinan tidak akan dibedakan. Mungkin akan dikatakan ya majulah hai Elam toh, dan tidak ada Madai dan sebagainya. Tapi ternyata Alkitab itu memberitahukan dua yang beda. Majulah hai Elam, kepunglah hai Badai. Berarti itu memisahkan kedua itu. Nah, karena memisahkan kedua itu, ya kita bisa tahu bahwa ya memang antara Iran, negara Iran yang sekarang dengan bangsa Elam atau kerajaan Elam itu adalah dua hal yang berbeda, terjadi perbedaan identitas. Dan lagi-lagi karena dasar ini mau menunjukkan bahwa Yeremia tadi, Yeremia 49 bukanlah nubuatan mengenai Iran. Kemudian yang selanjutnya di dalam ayat 35 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Nah, dasar selanjutnya yang menunjukkan bahwa Yeremia 49 itu berbeda dengan bangsa Iran atau negara Iran zaman sekarang, yaitu dalam ayat 35 ini. Firman Tuhan bilang, aku akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Berarti bangsa Elam pada saat itu memiliki kekuatan, yaitu tentang pemanah. Kan busur Elam kan mematahkan busur Elam. Dan itu benar-benar terjadi pada saat itu, bahwa Tuhan memang betul-betul mematahkan busur Elam. Ya, kita lihat ya, dia punya kekuatan militer Elam dan juga penggenapan historisnya. Jadi ketika bicara tentang kekuatan militer, memang betul-betul bangsa Elam ini terkenal dengan keahlian memanah jarak jauh. Jadi kalian memanah. Jadi memang betul-betul kekuatan militernya itu adalah di memanah. Jadi kekuatan bangsa Elam, kekuatan kerajaan Elam memang betul-betul di memanah. Nah, kalau memang betul-betul Yeremia itu, nubuatan yang ada di Yeremia 49 itu menunjukkan kepada bangsa Iran zaman sekarang,
Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Tentu saja ya kita nggak bisa jelaskan karena memang berbeda. Memang aku akan mematahkan busur Elam. Memang betul-betul itu sudah tergenapi bahwa sudah tergenapi dan memang bangsa Elam itu terkenal dengan keahlian memanahnya, kekuatan militer. Dan juga penggenapan historisnya yang saya bilang tadi tuh bahwa pasukan Elam ini dikalahkan oleh bangsa Asyur sekitar tahun 653. Jadi jelas bahwa Yeremia 49, sorry, Yeremia 49 itu mau bicara tentang nubuatan yang digenapi betul-betul kepada bangsa Elam yang memang Elam pada zaman itu. Yang punya kekuatan militernya yaitu keahlian memanah dan kemudian Tuhan betul-betul mematahkan yaitu pada tahun 653 sebelum Masehi dengan yang menaklukkan itu adalah bangsa Asyur. Jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa memang nubuatan di Yeremia 49 itu bukan bicara tentang bangsa Iran zaman sekarang. Nah, kemudian ayat 38, Yeremia 49 38 bilang, "Aku akan menaruh tahtaku di Elam dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman Tuhan." Nah, ayat 38 ini ya betul-betul terjadi. Jadi penaklukan daripada bangsa Elam. Kalau tadi saya katakan di 653 sebelum Masehi, jadi itu dia perperangan kan peperangan antara pasukan Elam dengan pasukan atau bangsa Asyur. Dan kemudian pasukan Elam itu kalah. Nah, tetapi walaupun pasukan Elam itu kalah, kerajaan Elam atau bangsa Elam belum benar-benar musnah. Nanti setelah kekalahan itu, bangsa Asyur itu akan terus-menerus apa ya melakukan penaklukan-penaklukan terhadap daerah-daerah daripada bangsa Elam ini. Jadi setelah pasukan Elam kalah di 653 sebelum Masehi, kemudian selanjutnya bangsa Asyur itu melanjutkan penaklukan-penaklukan kepada daerah-daerah wilayah daripada bangsa Elam. Sehingga karena terus-menerus diserang dan sudah nggak punya kekuatan, pasukannya sudah dikalahkan, maka kerajaan Elam benar-benar musnah. Sehingga apa yang dikatakan tadi bahwa memang Tuhan itu membinasakan dari sana raja dan kemudian pemuka-pemuka dan lain sebagainya. Jadi memang penaklukan bangsa Elam betul-betul memang dilakukan atau tergenapi pada zaman itu. Sehingga sekali lagi ini yang menjadi dasar bahwa apa yang nubuat daripada Yeremia 49 bukan bicara tentang bangsa Israel, bangsa Iran pada zaman sekarang. Dan kemudian yang terakhir, di dalam ayat 39 dikatakan begini, "Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan." Jadi setelah ada nubuatan tentang Elam itu bahwa Tuhan akan menaklukkan, akan itu bangsanya itu akan musnah dan sebagainya, tapi di kemudian hari dia akan memulihkan keadaan Elam. Nah, dan itu benar-benar terjadi. Di kemudian hari, kata kata di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam, ini pemulihan setara penghukuman, bahkan juga bicara tentang penggenapan rohani dalam Mesias. Dan di mana pemulihan Elam itu terjadi? Di perjanjian baru. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 9. Kita tahu ya peristiwa apanya? Hari Pentakosta. Dikatakan begini, kita orang Martia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Nah, di sini dikatakan bahwa pada hari Pentakosta itu ternyata orang-orang Elam ada pada saat itu. Orang-orang ya maksudnya yang rasnya yang tersisa dari itu kerajaannya kan bangsanya itu dihancurkan, ditaklukkan oleh bangsa Asyur, dikalahkan kerajaannya. Tetapi orang-orangnya itu masih ada lah istilahnya. Ras-rasnya itu masih ada dan mendapatkan pemulihan. Pemulihan secara rohani di peristiwa Pentakosta dikatakan kita orang Martia, Media, Elam dan lain sebagainya mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka, gitu ya. Jadi pemulihannya ini terjadi sehingga kembali lagi karena ayat 39 ini aku akan memulihkan dan itu nubuatan itu sudah tergenapi di dalam perjanjian baru, maka sekali lagi mau menyatakan bahwa Yeremia 49 ini memang betul-betul bicara tentang bangsa Elam.
bukan membicarakan tentang bangsa Iran zaman sekarang. Jadi merupakan satu kekeliruan ketika orang cocok logi. Jadi tinggal lihat eh, apa, kemudian cari-cari kecocokan, terus kemudian mengatakan bahwa oh Yeremia 49 itu nubuatan yang digenapi di negara Iran pada zaman sekarang. Nah, ada satu prinsip yang bagus, yang baik, yang benar. Itu mengatakan begini, jangan membaca Alkitab dari berita, tetapi harus membaca berita dari Alkitab. Maksudnya apa? Maksudnya begini, jangan sampai kita itu melihat berita-berita di dunia sekarang, kemudian itu menjadi satu kacamata di dalam kita menafsirkan Alkitab. Jadi jangan membaca Alkitab dari berita, itu jangan itu berarti mau kita lihat berita dan kita lihat berita-berita sekarang di dunia yang terjadi apa semua, kemudian kita cari ayatnya di Alkitab. Kita cocok logi, oh iya ini kan berarti karena Elam Elam ini punya posisi atau maksudnya letak geografisnya itu kalau di masa sekarang ini di daerah Iran. Oh berarti ini betul ini Yeremia 49 ini bicara tentang nubuatan kepada Iran. Nggak boleh. Nggak boleh membaca Alkitab dari berita. Tapi sebaliknya, kita harus membaca berita dari Alkitab. Jadi ketika kita lihat peperangan dan sebagainya, nah kita ambil prinsip Alkitabnya. Bahwa ya memang dunia sudah jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, tidak heran no, apa terjadi peperangan. Tidak heran satu bangsa itu mau menonjolkan diri, mau mengatakan bahwa kami adik kuasa, punya kekuatan dan sebagainya. Nah, itu Alkitab bicara itu. Jadi memang prinsipnya nggak boleh membaca Alkitab dari berita, tetapi harusnya berita dari Alkitab. Dengan kata lain, jangan kita melihat berita-berita, kemudian kita cari dasar Alkitabnya, kita cocologi. Tetapi seharusnya apa yang Alkitab mau bicara, itu, nah itu yang memandang dunia saat ini. Jadi jangan eisegesis, tetapi eksegesis. Jangan memasukkan makna ke dalam Alkitab, tetapi menarik maknanya dari Alkitab untuk memandang dunia ini. Nah, ini yang bisa saya jawab di dalam pertanyaan yang pertama. Apakah ada tambahan? Dipersilakan. Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, penciptaan yang ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 menceritakan Tuhan menciptakan seakan-akan hanya bumi. Karena ada siang dan malam, air dan darat, tumbuh-tumbuhan, binatang yang semuanya itu hanya ada di bumi. Bagaimana dengan planet-planet dan bahkan menurut teleskop antariksa Hubble, diperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta ini. Mohon penjelasannya. Nah, karena ayatnya ini terlalu panjang ya, dari ayat pertama sampai 25 kita mau baca, jadi saya ambil aja yang ayat pertama aja. Jadi ayat pertama, kejadian pertama ayat pertama bilang begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian selanjutnya dia menciptakan apa yang ada di dalam bumi. Nah, jadi memang kalau kita lihat di kejadian 1 ayat 1 ini memang hanya menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi nggak cerita yang tadi katanya, yang apa, antariksa, yang galaksi dan lain sebagainya. Nah, tetapi pertanyaan lebih lanjut, apakah ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, itu betul-betul hanya bicara bumi? Hanya bicara bumi yang tempat kita tempati sekarang, penciptaannya. Tidak bicara tentang penciptaan yang lain. Gitu. Karena kan dikatakan ini karena Alkitab hanya mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, seakan-akan memang bumi hanya yang ini. Nah, bagaimana yang dengan galaksi dan lain sebagainya? Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat frase dari langit dan bumi atau dalam Ibrani itu samayim wa arets, itu itu berarti bahwa cara Alkitab menyatakan totalitas ciptaan atau keseluruhan alam ciptaan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika ayat 1 bilang begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu mau bicara
tentang penciptaan secara menyeluruh. Atau kalau dengan kata lain lebih gampang, penciptaan seluruh alam semesta, alam ciptaan. Jadi ketika firman Tuhan bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu berarti penciptaannya menyeluruh terhadap seluruh alam semesta ini. Jadi pada waktu itu dari ketiadaan itu menjadi alat, menjadi ada. Tuhan menciptakan dari ketiadaan, dari tidak ada menjadi ada, dan menjadi ada itu bukan cuma bumi, tapi keseluruhan alam ciptaan. Nah, artinya dengan kata lain, ketika Alkitab bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, nah langit itu bicara tentang semua yang di atas. Jadi pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, langit itu mencakup semua yang di atas, termasuk galaksi, kosmos, dan kemudian dia menciptakan bumi, bumi ya ini, dunia yang kita tempati, yang kita huni. Sehingga kalau pengertiannya seperti demikian, maka kita bisa tahu bahwa galaksi juga diciptakan oleh Tuhan. Bahwa penciptaan Tuhan itu bukan cuma sekedar bicara bumi, tetapi bicara tentang seluruh alam semesta. Bicara tentang totalitas daripada seluruh ciptaan. Karena dia bilang langit dan bumi. Samaim wa arets. Semua yang di atas termasuk galaksi dan kosmos. Jadi kejadian 1 ayat 1 ini merupakan pernyataan ketika Tuhan bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu pernyataan bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta, bukan hanya planet bumi, bukan hanya bumi yang kita tempati, tetapi sebuah pernyataan, sebuah ungkapan, statement yang dinyatakan oleh Allah bahwa dia menciptakan seluruh alam semesta, termasuk galaksi, kosmos, dan lain sebagainya. Nah, menyangkut hal ini, John Calvin bilang begini, alam semesta bukan cuma sekedar bumi, dia bilang alam semesta ini sebagai teater kemuliaan Allah. Miliaran galaksi yang ditemukan teleskop modern adalah bagian dari panggung raksasa yang dibangun Tuhan untuk menunjukkan atributnya. Nah, berarti apa? Berarti tidak terkecuali semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi dia ciptakan Tuhan, sehingga ketika zaman sekarang kita pakai teleskop yang modern, kemudian kita lihat begitu banyaknya galaksi-galaksi, miliaran galaksi, itu sebenarnya cuma seperti istilahnya teater kemuliaan Allah. Menunjukkan betapa mulianya Tuhan, betapa besarnya Tuhan bisa menciptakan alam semesta. Jadi berarti kembali lagi penciptaannya itu termasuk galaksi dan lain sebagainya. Sehingga, saudara-saudara, setiap galaksi yang ditemukan oleh NASA atau lembaga antariksa lainnya hanyalah konfirmasi atas luasnya halaman belakang rumah Allah yang sudah Dia ciptakan sejak awal. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi ketika zaman sekarang kita menemukan, oh ternyata nanti kita temukan ada galaksi yang baru lagi, atau ada sesuatu yang baru lagi di luar bumi ini, itu cuma mau menunjukkan bahwa begitu, itu cuma sebagai bentuk konfirmasi bahwa Tuhan cipta itu begitu besar, begitu luas yang sudah Dia ciptakan dari sejak awal. Jadi nantinya kalau mungkin 100 tahun dari sekarang, 200 tahun dari sekarang, terus belum kiamat, terus nanti teknologi berkembang, alat-alat semakin canggih, lebih canggih dari sekarang, kemudian kemudian orang-orang pada saat itu menemukan sesuatu yang lebih lebih takjub lagi dari sekarang. Mungkin kan sekarang kita cuma cuma temukan galaksi kan, karena mungkin keterbatasan zaman sekarang, tapi mungkin 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, kalau sampai kita ada temukan sesuatu benda yang tidak ditemukan sekarang, itu bukan berarti Tuhan nggak ciptakan itu. Tapi itu cuma sebagai konfirmasi bahwa memang Dia menciptakan itu. Bahkan Dia sudah ciptakan sejak awal yang tadi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia sudah ciptakan di awal. Jadi walaupun sekarang kita dengan pengetahuan kita atau dengan alat-alat kita yang terbatas tidak atau belum menemukan benda-benda yang lain, itu pasti kalau kita temukan juga, maksudnya kalau nantinya kemungkinan akan ditemukan 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, itu bukan berarti terjadi secara kebetulan, bukan. Tetapi itu merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang sudah Dia katakan di awal tadi. Menciptakan langit dan bumi. Nah, tetapi mungkin pertanyaan begini, tapi mengapa Dia nggak fokus lebih dalam menjelaskan tentang langit, galaksi, kosmos, dan lain-lain?
Mengapa Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 Allah kok bicaranya itu kan cuma di awal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong bla bla bla. Kemudian dia cerita tentang penciptaan yang bumi itu, maksudnya isi dan lain sebagainya. Kenapa maksudnya Kejadian 1 nggak bicara dulu tentang langit kan? Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit. Baru nanti setelah Allah menciptakan langit pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, baru kemudian Allah jelaskan tentang langit. Oh, dia ciptakan langit itu nanti manusia bisa melihat galaksi, manusia bisa melihat kosmos, manusia bisa melihat benda-benda di atas yang tinggi dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin itu Tuhan bicara dalam 10 ayat mungkin, baru nanti ayat yang ke-11 dia masuk ke penciptaan bumi. Kenapa? Maksudnya nggak begitu. Kenapa cuma fokus kepada bumi? Jadi dia cuma bilang langit dan bumi, kemudian ayat kedua langsung masuk ke bumi. Kenapa nggak fokus dengan langit dulu? Nah, tentu saja ada alasan. Karena pertama, alasannya Alkitab itu bukan buku astronomi. Alkitab bukan buku astronomi. Alkitab. Jadi makanya itu Allah cukup hanya sekedar bagi dia hanya menyatakan bahwa dia menciptakan langit. Yaitu segala sesuatu yang ada di atas itu, yang termasuk galaksi dan lain sebagainya. Kemudian ayat kedua, dia fokus kepada yang mau dia sampaikan tentang bumi, bla 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 bla. Jadi mengapa tidak mendalam, mengapa tidak mendetail tentang langit? Karena fokus utama Allah itu tentang karya keselamatan dan itu terjadi dalam dunia. Dalam bumi ini yang kita tinggali, yang kita tempati ini. Bahwa nanti ketika dia menciptakan bumi, nanti kemudian dia menciptakan manusia, manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, manusia jauh dari Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, dan lain sebagainya, lain sebagainya, lain sebagainya. Baru kemudian dia mengirimkan anak yang tunggal, kemudian mati atas kayu salib, menebus dosa kita. Jadi ada fokus yang mau Allah sampaikan. Sehingga dia tidak mendalam bicara tentang langit, tetapi dia lebih mendalam bicara tentang bumi. Yaitu fokusnya adalah tentang karya keselamatan. Nah, sehingga sekali lagi dia mau menyimpulkan bahwa Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 tidak hanya berbicara tentang bumi saja, tetapi mencakup seluruh ciptaan atau alam semesta ini termasuk galaksi. Namun dengan fokus khusus pada bumi sebagai tempat manusia. Maka dari itu seakan-akan berasa hanya bicara tentang bumi, penciptaan bumi. Padahal itu mencakup seluruh ciptaan, yaitu alam semesta ini. Nah, ini yang saya bisa sampaikan dalam pertanyaan kedua. Apa ada tambahan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apa relevansinya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah sampai saat ini jika semua nubuatan sudah terpenuhi pada saat zaman Abraham sampai Yesus Kristus? Dan bagaimana dengan kondisi saat ini berkaitan dengan perang yang terjadi yang melibatkan negara Israel? Apakah mereka, orang Yahudi, masih memegang atau mempercayai sebagai bangsa pilihan Allah, sehingga mereka sangat yakin tidak mungkin kalah dalam perang dengan siapapun? Nah, dari pertanyaan ini bisa dibagi di dalam beberapa sub pertanyaan ya. Jadi ada ada tiga sub pertanyaan. Nah, yang pertama, apa relevansinya bangsa Israel masih sebagai bangsa pilihan Allah sampai saat ini jika semua nubuatan sudah terpenuhi pada saat zaman Abraham sampai Yesus Kristus? Jadi apa sih hubungannya? Apa sih relevansinya? Kan nubuatannya itu sudah terpenuhi semua sampai di zaman Yesus Kristus. Nah, saya melihatnya begini, Bapak Ibu. Relevansinya itu sampai dengan saat ini, relevansinya itu bukan terletak pada bangsa Israelnya. Karena kan bilang kan tadi kan bangsa Israel penggenapannya sudah selesai. Sudah sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi berarti kan sudah selesainya. Kalau selesainya apa relevansinya? Nah, saya melihatnya bahwa relevansi itu bukan terletak kepada bangsa Israel, pada diri bangsa Israel, kepada bangsanya itu, tetapi kepada pribadi Allah. Relevansinya kepada pribadi Allah. Maksudnya kenapa relevansinya kepada pribadi Allah? Yaitu begini. Allah itu adalah Allah yang setia pada perjanjiannya.
Jadi kalau bicara tentang apa relevansi bangsa Israel masih sebagai bangsa pilihan sampai dengan saat ini, atau jika semua nubuatan sudah terpenuhi pada zaman Abraham sampai Yesus Kristus, relevansinya itu pada diri Allah karena Allah setia. Allah setia pada perjanjiannya, Allah mengikatkan dirinya pada perjanjiannya, sehingga walaupun itu sudah selesai, atau nubuatannya sudah tergenapi sampai kepada zaman Yesus Kristus, itu tetap masih bisa masih punya relevansi sampai zaman sekarang karena kita bisa melihat pada Allah, Allah yang setia pada perjanjiannya, covenant. Gimana Allah memilih bangsa Israel, tuh. Kemudian dari suku itu lahir juru selamat dan lain sebagainya. Jadi di situ letak relevansinya. Terletaknya kepada Allah yang setia pada perjanjian, bukan kepada bangsa Israelnya. Bangsa Israel sudah selesai karena eh, apa nubuatannya, pengenapannya sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan dalam perjanjian baru kita tahu bersama bahwa kita inilah Israel yang baru yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi itu. Jadi relevansinya itu terletak bukan kepada bangsa Israel, diri bangsa Israel, tapi kepada Allah, kepada pribadi Allah. Yaitu Allah itu Allah yang setia pada perjanjiannya. Nah, kemudian bagian kedua, bagian kedua, dan bagaimana dengan kondisi saat ini berkaitan dengan perang yang terjadi yang melibatkan negara Israel? Ini maksudnya pertanyaannya bagaimana ya? Dan bagaimana dengan kondisi saat ini berkaitan dengan perang yang terjadi yang melibatkan negara Israel? Ya, kondisinya ya negara Israel memang berperang, tuh berperang bahkan ya nggak tahu ya mungkin dalam tanda kutip ya bahasa saya suka cari hal juga mungkin itu kan. Jadi kondisinya memang kondisi peperangan ini. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita ingat ya, yang perlu kita ingat ya, saya mendasarinya di dalam Galatia 3 ayat 7 ya. Dalam Galatia 3 ayat 7 bilang begini, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Apa maksudnya? Apa yang mau saya sampaikan dari bagian ini? Jadi melihat kondisi saat ini, memang betul-betul kita lihat ya, nyata-nyata ya memang bangsa Israel berperang. Tetapi pertanyaannya apakah ya seluruh bangsa Israel itu adalah orang Kristen, adalah orang yang percaya kepada Kristus? Enggak juga kan? Kan banyak kan agama-agama yang lain di negara Israel sekarang gitu yang kita lihat. Nah, sedangkan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Galatia ini bicara bahwa orang yang hidup dari iman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, itulah anak-anak Abraham. Atau itulah yang disebut sebagai Israel-Israel yang baru, yaitu kita semua. Sehingga kalau dari sudut pandang ini kita lihat bahwa Israel yang baru, umat perjanjian yang baru, bangsa pilihan yang baru adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka ya kita bisa lihat bahwa ya memang Israel kondisinya berperang. Dia memang berperang, tetapi belum tentu Israel itu selalu benar. Karena mereka adalah bangsa pilihan, belum tentu. Karena bangsa pilihan itu yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang percaya. Ya kita ini adalah umat pilihan. Kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi kalau melihat kondisinya yang bangsa Israel yang sampai saat ini masih perang, ya memang mereka perang. Dan mereka perang itu belum tentu Israel itu selalu betul. Kita nggak bisa bilang begini, oh karena bangsa pilihan, berarti dia selalu betul itu. Berarti negara-negara sekitar itu yang apa istilahnya, yang cari hal, yang cari gara-gara. Tuh mereka selalu benar, belum tentu. Karena negara Israel pun zaman sekarang ini ya kita lihat bahwa ya tidak tidak semua adalah orang-orang yang percaya. Bahkan mayoritas orang-orang yang tidak percaya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, apakah mereka, orang Yahudi, masih memegang atau mempercayai sebagai bangsa pilihan Allah, sehingga mereka sangat yakin tidak mungkin kalah dalam perang dengan siapapun? Saya saya menjawab ini kemungkinan jawabannya ini subjektif mungkin. Nah, apakah mereka masih memegang kepercayaan sebagai bangsa pilihan, sehingga mereka yakin bahwa mereka tidak mungkin kalah dalam perang dengan siapapun? Nah, kalau pertanyaannya apakah mereka masih memegang, masih yakin bahwa mereka itu sebagai bangsa pilihan Allah, bisa jadi. Apalagi orang-orang yang menekuni agama Musa yang secara ketat itu, yang ahli Taurat, orang Farisi. Mungkin mereka sampai detik ini masih merasa bahwa mereka umat pilihan.
Nah, tetapi apakah dengan mereka merasa, mereka yakin bahwa mereka ini masih umat pilihan, oh, karena diberikan hukum Taurat dan lain sebagainya, itu, apakah mereka itu nggak akan kalah dalam perang? Mereka itu akan menang terus dalam perang? Ya, jawabannya belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Bukan berarti karena mereka, bukan berarti karena mereka itu bangsa pilihan, di mana Tuhan eh, mengadakan perjanjian dengan mereka, terus mereka akan menang terus di dalam perang. Saya sih rasa belum tentu. Nah, kalau mau, maksudnya kenapa saya sampai katakan belum tentu? Karena kita lihat ya, mereka itu di zaman-zaman sebelumnya, itu waktu mereka dari Mesir itu, mereka diperbudak dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan bawa keluar mereka dan lain sebagainya. Apakah tidak ada penghukuman Tuhan bagi mereka? Banyak. Karena mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk, maka Tuhan mengadakan apa ya, penghukuman kepada mereka. Bahkan generasi yang keluar dari Mesir itu nggak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Generasi selanjutnya baru masuk ke tanah perjanjian. Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun. Itu berarti apa? Bentuk penghukuman Tuhan. Nah, sehingga sekarang apakah mereka bisa yakin 100% bahwa nggak mungkin kalah dalam perang dengan siapapun? Belum tentu. Kita nggak tahu cara kerja Tuhan bagaimana. Tuhan menghukum dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor yang ketiga ini. Apakah ada tambahan? Kalau nggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Misalnya kita terlibat perang dengan Israel, bagaimana kita menyingkapinya? Misalnya jika kita diserang dahulu oleh Israel dan keyakinan kita bangsa Israel masih bangsa pilihan Allah, maka apakah kita mati konyol dalam perang tersebut? Dan bagaimana terjadi umat pilihan Allah versus bangsa pilihan Allah? Yang bisa saya jawab begini, bagaimana kalau terjadi perang antara kita dengan bangsa Israel? Nah, sebelum saya menjawab bagaimana terjadi perang, saya akan memberikan masukan atau pendapat saya sebisa mungkin hindari perang. Jadi sebelum menjawab bagaimana kalau terlibat perang, ya saya akan menjawab terlebih dahulu menghindari perang. Sebisa mungkin, bagaimanapun caranya, itu hindari perang. Mengapa saya memberitahukan untuk menghindari perang? Karena begini, kita ini orang percaya, umat pilihan Allah ini, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, peacemaker, bukan pemicu konflik. Jadi kita harus menghindari perang. Kalau sebisa mungkin itu bergantung kepada kita, maka kita harus mengusahakan damai. Jadi dengan kata lain kita menghindari perang. Karena apa? Karena identitas kita. Karena siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita dikatakan sebagai berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Berarti kita harus menghindari perang. Kemudian, kenapa juga kita harus menghindari perang? Karena dampak dari perang itu selalu buruk. Itu ya, ini kita tahu bersama ya. Tidak ada dampak dari perang itu terus selalu berdampak baik. Pasti buruk gitu. Korban rakyat sipil, baru kehancuran di mana-mana, belum psikologi dan lain sebagainya akibat perang dan lain sebagainya. Dampak itu selalu buruk. Maka dari itu kalau dampak perang itu selalu buruk, maka hindari perang. Tapi kan ini kan bukan ini kan pertanyaannya tadi kan. Pertanyaannya tadi begini, bagaimana kalau seandainya Israel serang terlebih dahulu kita? Nah, ini pendapat pribadi saya ya. Ini pendapat pribadi saya begini. Kalau Israel serang terlebih dahulu, kita kan negara RI kan, NKRI ini kan besar kan? Besar. Kita negara besar kan? Tidak mungkin kan atau apa ya? Pemikiran saya ketika mereka menyerangkan bukan langsung satu kali serang keseluruhan NKRI kan? Pastikan ada kota-kota tertentu yang mungkin diincar, yang pusat-pusat pemerintahan. Nah, itu mungkin diincar terlebih dahulu kan,
pusat-pusat pemerintahan atau pusat-pusat ya apa ya apa ya pasukan perang dan lain sebagainya, mungkin akan diincar itu terlebih dahulu toh. Nah, kalau akan incar itu terlebih dahulu, maka jawaban saya tetap sama, yaitu sebisa mungkin hindari perang. Maksudnya apa hindari perang? Jadi kalau Israel menyerang ke kita dan akan diserang itu yang pusat-pusat pemerintahan, maka tetap diplomasinya itu tetap cari damai, tetap. Karena kan nggak langsung satu kali serang semua kan? Dia mau serang satu kali maksudnya ini NKRI ini besar satu kali habis semua, nggak kan? Pasti kan cuma tempat-tempat tertentu dulu yang pertama. Nah, sehingga kalau tempat tertentu yang pertama umpamanya dia sudah serang terus hancur, ya tetap kita harus menghindari perang, bukan terpancing dan lain sebagainya. Ini pendapat pribadi saya. Jadi tetap karena kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, maka sebisa mungkin itu hindari perang. Karena lagi-lagi kalau sampai ditanggapi kalau perang kalau begitu ya sudah kalau perang perang kalau jual maka saya beli maka dampaknya itu buruk, akan selalu buruk. Jadi usahakan hindari perang gitu. Nah, tapi bagaimana seandainya kalau memang betul-betul terjadi perang gitu kan? Tadi kan bilang kan satu bagian tertentu yang jadi bisa bisa menghindari itu. Tapi kalau nggak bisa dihindari, jikalau perang tidak bisa dihindari, berarti kan maksudnya kita berhadapan dengan bangsa Israel. Nah, itu jadi bagaimana itu? Nah, saya bisa jawab begini. Kalau perang tidak bisa dihindari, maka pastikan kita berperang karena kebenaran. Oh, tapi kan bangsa Israel kan umat pilihan. Tadi kan berarti kita mati konyol dan lain sebagainya. Ingat, tadi relevansinya itu bukan kepada bangsa Israel itu, tetapi pada diri Allah yang setia, yang mengikat perjanjian dengan bangsa itu. Ya memang mereka masih spesial memang, karena Tuhan mengikatkan diri dengan mereka. Tetapi bukan berarti apa yang selalu mereka lakukan itu betul. Bukan berarti apa yang mereka ya lakukan itu selalu betul. Enggak. Walaupun mereka umat pilihan, oh, tetapi tidak selalu apa yang mereka lakukan itu betul. Ya nyata-nyata juga ya perang ya pasti eh, ya tidak menunjukkan hal-hal yang sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, jadi berarti kalau perang nggak bisa dihindari, maka ya pastikan kita berperang karena kebenaran. Maksudnya berperang karena kebenaran bagaimana? Ya, dalam pengertian membela diri, dalam pengertian membela rakyat, dan lain sebagainya, sehingga tidak meluas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalaupun kita di posisi terjebak, kalaupun kita di posisi memang tidak bisa mundur, memang harus berperang. Nah, maka itu. Pastikan bahwa kita betul-betul berperang karena kebenaran, bukan balas dendam, bukan untuk menghancurkan negara Israel dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa saya jawab. Pertanyaan nomor 4, apakah ada tambahan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Ya, bahan pertanyaan nomor, contoh. ya, Ya, silakan kok. contoh. Ya, ya ini kan cerita perang nih ya. Ya, kalau perang kan Israel itu kan memang disebut bangsa pilihan. Pun bangsa pilihan juga kan terdiri dari orang-orang yang belum tentu orang-orang pilihan di dalamnya. Iya. Jadi ya kalau menyerang kita ya jadi kewajiban kita untuk melawan lah, untuk Hmm. melawan, tentunya membebaskan atau berusaha untuk tidak menjadi target serangan gitu kan ya. Hmm. Kemudian ya nyerang balik lah begitu. Pokoknya ya melawan lah. Masa mau diam-diam Hmm. aja diserang karena dia pasal pilihan yang juga begitu. Iya, iya. Konkret deh begitu aja sih contoh. Iya ya, oke kok, terima kasih kok. Ya makasih Jadi itu ya, aja. ya memang memang poin saya tadi pertama kan maksudnya berusaha sebisa mungkin untuk menghindari gitu. Tapi kalau memang tidak bisa, karena kan memang terjadi perang betul-betul, mereka serang kita, masa kita tinggal diam? Ya berarti kan maksudnya berarti kan ini harus berperang kan? Nah maka berperang itu ya pastikan berperang itu karena kebenaran itu ya tadi ya melindungi rakyat yang kau bilang juga tadi. Iya ya, terima kasih kok. Ada lagi? Kalau nggak lanjut ya, lanjut pertanyaan nomor 5. Jika ada kitab atau cerita yang menceritakan masa kecil sampai remaja Yesus,
apakah bisa dianggap sesat dan tidak layak dipercayai? Ya, saya pakai satu landasan Alkitab ya. Di dalam Yohanes 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita tahu ya ini bicara tentang apa ya? Bicara tentang Alkitab ya. Segala tulisan Alkitab yang dinafaskan oleh Allah. Jadi bermanfaat apa aja? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kalau dari bagian ini, kita bisa katakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah. Sehingga kalau Alkitab adalah firman Allah, berarti ada otoritas daripada Alkitab. Atau Alkitab berotoritas lah. Gitu. Nah, nah, apa maksud saya mau hubungkan dengan pertanyaan tadi? Ini maksud begini. Alkitab firman Tuhan yang berotoritas. Berarti sumber kebenaran itu adalah Alkitab. Nah, kalau sumber kebenaran Alkitab, berarti Alkitab itu yang menjadi apa ya? Tolak ukur kebenaran. Jadi kalau kita mau cari tahu kebenaran, berarti tolak ukurnya itu adalah Alkitab. Ya, khususnya kita nggak bicara soal ilmu pengetahuan ya, karena kan tadi kan Alkitab bukan buku sains, tapi Alkitab itu bicara tentang karya keselamatan Allah. Jadi kalau bicara kebenaran soal keselamatan, kebenaran soal apa itu ya Alkitab dia punya sumbernya, sumber kebenarannya. Nah, di Alkitab memang kita sadar bahwa tidak terlalu banyak atau nggak ada banyak info mengenai Yesus pada masa kecil sampai dengan masa remaja. Nah, Alkitab tidak memberitahukan itu, tidak memberitahukan secara jelas. Sehingga kalau zaman sekarang, terus kemudian kita mendapati ada kitab atau ada cerita-cerita yang menceritakan tentang masa kecil sampai remaja Yesus, apakah itu layak untuk dipercayai? Apakah bisa dianggap sesat? Nah, kalau berdasarkan kembali ke ini, adalah Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas, berarti kan yang menjadi apa ya ujinya untuk menguji kan berarti Alkitab. Sehingga jawabannya begini, jawabannya kalau ada buku-buku masa kecil Yesus, itu masa remaja Yesus, ya itu cuma sekedar buku apa ya, bukan sebagai buku untuk kebenaran. Hanya mungkin cerita-ceritanya itu. Apalagi kalau cerita-ceritanya itu sampai bertentangan dengan apa yang Alkitab sampaikan tentang Yesus. Karena memang ada kitab-kitab atau ada cerita-cerita tentang masa remaja Yesus dan masa kecil Yesus yang ada hubungannya dengan dosa. Jadi maksudnya Yesus marah yang maksudnya sampai berdosa dan sebagainya. Itu kan Alkitab kan nggak bilang begitu. Alkitab kan bilang kan Yesus kan hidup sempurna, suci. Nah, kalau sudah Alkitab sudah bilang begitu, ternyata kita dapat kitab atau dapat cerita yang bertentangan dengan Alkitab, ya jelaslah. Itu berarti nggak bisa dipercaya, nggak layak untuk dipercaya, bahkan bisa dikatakan sesat. Karena salah satu pilar itu untuk menentukan itu sesat atau sesat itu Alkitab. Itu, bahwa dia itu sebagai firman Tuhan yang berotoritas. Nah, kalau pertanyaannya begini, bagaimana kalau sekarang, masa sekarang itu, kita dapati satu kitab Matius, terus bicara tentang masa kecil Yesus. Terus ternyata juga setelah itu di cross check, ternyata dia punya salinan itu banyak. Jadi dapat di sini, di sini, di sini, dan itu mengarah semua kepada kebenaran. Itu nggak bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana dong? Berarti kan kita dapat satu kitab yang layak dipercayai. Berarti kan kita dapat satu kitab yang tidak sesat. Namanya juga kitab Matius kan? Nah, kita ada 4 Injil Matius. Dan ternyata di kitab itu yang berisi Matius sekarang ini, yang berisi 5 pasal, contoh ya, berisi 5 pasal itu menceritakan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus waktu dia kecil itu dia apa ya tidak berdosa dan sebagainya. Bagaimana? Ini kan nggak bertentangan dengan Alkitab. Dan ini apa ya
Bisa jadi maksudnya jadi satu Matius, dua Matius. Jadi yang 5 pasal ini dua Matius. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Nah, kita harus kembali kepada kanon Alkitab. Kanon Alkitab ini tertutup. Jadi kita percaya bahwa kanon Alkitab ini bukan diselenggarakan oleh seseorang atau satu negara dan sebagainya, tetapi betul-betul adalah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang itu adalah firman Tuhan. 66 kitab itu. Jadi sudah tidak bisa tambah, sudah tidak bisa kurang. Walaupun kita mau dapat zaman sekarang kitab Markus yang cerita tentang Yesus, masa kecil Yesus yang tidak bertentangan dengan Alkitab, kemudian kita mau kasih masuk di kanon. Enggak bisa. Karena sudah tertutup, sudah close. Dan itu sudah apa ya, karya karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus bahwa itu betul-betul sudah firman Tuhan yang kita pegang sekarang ini. Nggak ada tambahan lagi. Nah, sehingga kalaupun kita dapat, kita temukan sekarang, atau mungkin ya 10 tahun depan, 100 tahun depan, kita ketemukan kitab-kitab yang tidak bertentangan dengan Alkitab, yang menceritakan Yesus Tuhan apa semuanya, sudah nggak bisa masuk di kanon. Ini sudah full, sudah tertutup, sudah close Alkitab. Jadi memang sungguh-sungguh, ya Alkitab itu firman Tuhan. Alkitab itu yang apa ya, untuk menguji. Alkitab itu yang berotoritas. Gitu. Nah, sehingga ya kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah layak dipercaya? Ya, hanya Alkitab yang menjadi sumber satu-satunya kebenaran. Nah, Alkitab tidak menceritakan itu tentang Yesus masa kecil, masa remaja, tidak memberikan data yang banyak, maka jangan spekulasi. Jadi kalau spekulasi dengan cerita-cerita di luar sana, kitab-kitab di luar sana, nanti ujung-ujungnya bertentangan dan lain sebagainya. Karena Alkitab itu merupakan satu-satunya sumber kebenaran, berotoritas. Nah, ini yang saya bisa jawab. Ada tambahan untuk pertanyaan nomor 5? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6, mengapa para ahli geologis dan ilmuwan tidak menemukan bukti-bukti geologis pernah terjadi air bah di luar daerah Mesopotamia, sedangkan dinosaurus saja bisa didapatkan faktanya, meski lebih tua usia sejarahnya. Nah, bagaimana ilmuwan Kristen menanggapi hal ini dan apakah ilmuwan Kristen juga menyangkali kalau memang air bah hanya terjadi secara lokal di daerah Mesopotamia saja? Bagaimana sains dan iman dapat disatukan dalam hal ini jika saling bertentangan? Nah, dari pertanyaan 6 ini ada beberapa sub pertanyaannya nanti yang akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya tentang air bah ini. Karena panjang, saya cuma mau ambil beberapa saja ya, beberapa ayat ya. Pertama saya ambil di dalam Kejadian 6 ayat 13 dan 17. Kemudian Kejadian 6 ayat 19 dan 21. Dan kemudian Kejadian 7 ayat 19 sampai 24. Kita baca ya satu-satu ya. Kejadian 6 ayat 13 dan 17. Kejadian 6 ayat 13 bilang begini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi Tuhan berfirman kepada Nuh. Tuhan bilang dia akan mengakhiri hidup segala makhluk. Segala makhluk. Bukan hanya makhluk di tempat tertentu. Terus dia bilang akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Disampaikan bumi ya. Kemudian ayat ke-17. Ayat 17 bilang begini. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ini juga firman Tuhan. Dia bilang dia akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Tujuannya apa? Memusnahkan segala yang hidup. Segala yang hidup ya. Dia sudah bilang memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit.
Tadi di atas dia sudah bilang bersama-sama dengan bumi, sekarang dia bilang di kolong langit. Di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saya pikir ayat ini jelas ya, apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan bilang. Kemudian, Kejadian 6 ayat 19 sampai 21. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nah, kenapa saya ambil ayat ini? Kejadian 6 ayat 19 sampai 21. Karena Tuhan bilang kan, Tuhan bilang bawa segala makhluk. Segala makhluk dia bilang, bawa segala makhluk, dia sudah kasih jelas lagi. Satu pasang ke dalam bahtera gitu. Maksudnya apa? Kembali lagi maksudnya apa? Maksudnya kan dia akan memusnahkan. Dia akan memusnahkan semua yang hidup. Kecuali yang satu-satu pasang ini yang dia bawa. Gitu kan, gitu kan. Sehingga maksudnya logikanya begini sih, dari ayat ini saya mau sampaikan begini. Logikanya kalau ada hewan-hewan di daerah yang lain, ngapain juga Tuhan capek-capek suruh suruh bawa satu-satu pasang ke dalam bahtera toh? Terus juga Tuhan suruh dia bawa makanan. Ayat 21 kan, kumpulkan menjadi makanan bagi sepasang dan juga bagi mereka. Kalau seandainya, ini saya sudah jawab sebenarnya. Seandainya kalau air banyak itu cuma lokal, bukan global, saya pikir Tuhan akan bilang begini, nanti kalau sudah surut airnya, bahannya, kamu pergi ke lokasi ini. Lokasi situ ada banyak hewan-hewan itu dan kamu pelihara hewan-hewan itu. Yang di sini nih sudah mati semua. Saya memusnahkan mereka semua. Saya pikir akan begitu. Saya pikir akan begitu karena nggak perlu capek-capek suruh bawa satu-satu pasang karena ada di tempat lain. Tetapi kenapa dia suruh bawa? Itu. Baru juga yang tadi ya, yang 6 ayat 13 sampai 17 toh. Segala yang hidup itu, dia bilang segala yang hidup. Jadi kalau kalau ada tempat yang lain yang ternyata ada makhluk hidupnya, terus nggak musnah, kalau cuma cuma lokal, berarti nggak musnah dong tempat yang lain. Sedangkan dia betul-betul spesifik dia bilang memusnahkan bersama-sama dengan bumi di bawah kolong langit yang bernyawa itu semua dia akan memusnahkan. Itu ya. Berarti saya sudah jawab ini ya. Nah, kemudian bagaimana realisasinya? Kejadian 7 ayat 19 sampai 24. Saya baca ya. Kejadian 7 ayat 19 sampai 24. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air hebat bertambah-tambah banyak meliputi bumi dan sampai menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung tertutup. Bayangkannya gunung-gunung tinggi tapi tertutup ya karena airnya itu begitu tinggi. Baru ayat 21, lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Ya, karena air bah itu sudah meliputi sampai gunung-gunung itu tertutup, jadi yang hidup semua itu mati, binasa. Firman Tuhan yang bilang ini, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Bilang, binasa, mati semua dia bilang. Ayat 22 lagi ditegaskan. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat. Sudah bilang binasa-binasa dikasih tahu lagi, penekanan lagi. Bahwa semua itu mati. Ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Berapa kali penekanan ini? Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Sudah bilang dihapuskan segala yang ada, di penekanan lagi semua dihapuskan dari atas bumi. Dan ada keterangan, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Yang tadi itu, yang sepasang-sepasang itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ya, kalau kalau air itu hanya berkuasa 1 jam, tuh, maksudnya dia sudah naik tinggi satu kali, dia naik tinggi itu melampaui gunung-gunung dan ternyata hanya 1 jam,
Itu ya mungkin kalau ada perenang hebat mungkin masih bisa tahan lah istilahnya maksudnya. Mungkin saja. Tapi 1 jam pun itu sudah lama ya. Kita nggak akan mungkin tahan 1 jam di dalam air itu tanpa tanpa menghirup udara. Apalagi ini dikatakan 150 hari lamanya. Berarti memang betul-betul Tuhan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi ketetapannya. Nah, sekarang kenapa saya paparkan beberapa bagian daripada tentang air bah ini, yaitu kejadian 6 dan kejadian 7. Mengapa? Karena saya ingin masuk kepada satu kesimpulan. Berdasarkan apa yang saya baca tadi semua itu, ayat-ayatnya itu, maka saya akan mengambil kesimpulan sesuai dengan ayat apa yang Alkitab katakan. Bahwa begini, berdasarkan pemaparan Alkitab, maka air bahnya itu terjadi secara global. Kalau tidak terjadi secara global, cuma lokal, maka akan terjadi banyak volusi. Terutama juga dengan firman Tuhan. Tuhan bilang akan membinasakan semua kok, ternyata cuma lokal. Cuma di daerah Mesopotamia, ada tempat yang lain. Tuhan bilang bahwa burung cuma capek, bahwa yang sepasang-sepasang itu binatang cuma capek-capek. Ternyata ada di tempat di luar Mesopotamia itu yang ternyata masih ada yang hidup dan lain sebagainya. Tuhan ingin memusnahkan manusia karena dosanya, ternyata cuma di Mesopotamia. Di luar, berarti di luar itu nggak berdosa. Padahal Alkitab jelas bilang manusia berdosa. Jadi akan ada banyak kekeliruan, akan ada banyak kesalahan-kesalahan. Kalau bicara air bah itu nggak terjadi secara global, cuma lokal. Sehingga saya mengambil kesimpulan dari pemaparan Alkitab itu, maka air bahnya terjadi secara global. Buktinya terlalu kuat dari ayat-ayat tadi. Buktinya terlalu kuat sehingga kita bisa masuk kepada satu kesimpulan tanpa ragu bahwa air bahnya terjadi secara global. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ini nggak bisa diganggu gugat bahwa memang air bahnya itu terjadi secara global. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas kalau terjadi global, mengapa ahli geologis dan ilmuwan nggak menemukan bukti pernah terjadi air bah di luar daerah Mesopotamia? Sedangkan dinosaurus saja mereka bisa dapat faktanya bahwa dinosaurus itu pernah dapat tulang-tulangnya dan sebagainya itu. Masa itu bukti-bukti geologis tentang air bah itu nggak dapat di luar Mesopotamia, yang dapat cuma di Mesopotamia. Nah, sekali lagi, ketika ilmuwan tidak mendapatkan, itu bukan berarti air bahnya nggak terjadi. Karena Alkitab sudah menjelaskan secara terang benderang, secara tepat bahwa bahwa itu terjadi secara global. Nah, kalau mereka tidak menemukan bagaimana jawabannya? Nah, saya menjawabnya seperti demikian. Yang pertama, tidak menemukan bukti sampai saat ini, mungkin sampai detik ini ya, tapi saya tidak mencari lebih lanjut ya, apakah sudah ada bukti atau enggak. Tapi ambillah kesimpulan nggak dapat bukti sampai saat ini. Jadi kalau tidak menemukan bukti sampai saat ini, tidak berarti tidak akan menemukan bukti di masa yang akan datang. Gitu. Siapa tahu di masa yang akan datang dengan teknologi berkembang, dengan apa ya alat-alat semakin canggih, siapa tahu dapat bukti. Ya. Siapa tahu ya dengan ilmu dan lain sebagainya bisa menemukan gitu toh. Jadi kalau nggak menemukan bukti saat ini sampai saat ini, bukan berarti nggak akan temukan bukti di masa yang akan datang. Gitu. Siapa tahu bisa temukan bukti masa datang sehingga selaras dengan Alkitab. Itu pertama saya jawab. Kemudian, kalaupun sampai akhir dunia nggak dapat, para ahli nggak dapat bukti-bukti, tetap nggak akan membatalkan apa yang dikatakan Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab menyatakan kebenaran. Saya meyakini 100% Alkitab menyatakan kebenaran. Jadi kalaupun nggak akan dapat bukti bahwa terjadi air bah di luar Mesopotamia, itu nggak akan membatalkan apa yang Alkitab katakan. Gitu. Mungkin Tuhan memang menutup, tidak tidak membiarkan, bukan membiarkan, tidak tidak memberikan kepada manusia untuk bisa mendapatkan bukti itu. Ya kalau Tuhan tidak membiarkan manusia, tidak tidak kasih manusia supaya dapat buktinya, nah itu kan kedaulatannya dia itu. Tapi Alkitab sudah menyatakan dengan benar
Alkitab sudah menyatakan dengan terang benderang bahwa air bah itu jadi global, terjadi global. Jadi kalau sampai akhir dunia tidak menemukan bukti, tetap nggak akan membatalkan apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab tetap menyatakan kebenaran. Jadi tetap itu air bah secara global. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ilmuwan Kristen menanggapi hal ini? Apakah ilmuwan Kristen juga menyangkali kalau memang air bah hanya terjadi secara lokal di daerah Mesopotamia? Ya, saya menjawabnya sama dengan di atas. Jadi bagaimana mereka menanggapi hal ini? Ya, menanggapinya ya Alkitab menyatakan kebenaran. Jadi kalau Alkitab menyatakan kebenaran, ya pasti itu betul air air bah global berarti. Nah, kalau sampai detik ini belum dapat, ya belum, bukan berarti kedepannya nggak akan dapat. Siapa siapa tahu Tuhan membukakan dengan teknologi yang maju bisa menemukan bahwa air bah itu ternyata terjadinya secara global. Jadi saya jawab ilmuwan Kristen yang sungguh-sungguh akan berpegang pada kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab. Gitu. Jadi bagaimana respon daripada ilmuwan Kristen? Kalau memang dia sungguh-sungguh percaya Kristus, dia memang sungguh-sungguh berpegang kepada ajaran Alkitab, maka dia akan berpegang pada kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Alkitab. Alkitab akan bilang air bah. Secara global, ya dia akan meyakini itu secara global. Kalau belum belum dapat sampai sekarang, mungkin Tuhan tutup untuk kita. Atau yang kedua, belum sekarang. Tapi kedepannya itu akan eh, ditemukan, mungkin saja gitu. Jadi tetap akan berpegang kepada air bah itu secara global. Yang ketiga, 63. Bagaimana sains dan iman dapat disatukan dalam hal ini jika saling bertentangan? Ya tidak bertentangan, kan cuma belum ditemukan. Jadi sains dan iman nggak bertentangan. Apakah karena belum ditemukan atau tidak ditemukan sampai saat sekarang, berarti itu betul-betul air bahnya cuma lokal? Kan belum tentu kan? Sains itu penelitiannya sampai detik ini tidak menemukan sampai detik ini, tapi nggak tahu ke depannya. Jadi kalau mau bilang apakah itu bertentangan, belum tentu. Belum tentu sains dan iman itu bertentangan. Bisa jadi tidak bisa jadi maksudnya sains ke depan menemukan hal itu dan ya berarti nggak ada yang perlu untuk dikatakan berbeda. Satu memang sains dan iman. Jadi sains dan iman tidak bertentangan. Kalau kelihatan bertentangan, itu karena ilmu sains kurang memadai untuk mendapatkan kebenarannya. Jadi nggak bertentangan. Jadi kalaupun sampai sekarang bilang bertentangan, itu cuma kelihatan aja bertentangan karena keterbatasan daripada ilmu sains. Karena kurang memadainya ilmu sains sehingga tidak mendapatkan kebenaran. Nah, jadi itu yang bisa saya jawab dalam pertanyaan yang keenam. Apakah ada tambahan? Kalau nggak kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh, apakah 6 hari penciptaan dilakukan Allah adalah sama dengan 6 hari yang kita alami sekarang? Dalam artian 1 hari sama dengan 24 jam, atau 1 hari penciptaan bisa lebih dari 24 jam? Apakah dinosaurus diciptakan pada saat Allah menciptakan binatang darat? Dan jika ditelaah secara sains, dinosaurus itu berjuta tahun hidup sebelum Adam. Jadi secara sains, 1 hari penciptaan Allah bisa bertahun-tahun dalam waktu kita saat ini. Atau ada penjelasan secara alkitabiah mengenai penciptaan Adam dan dinosaurus ini. Kita lihat ya, ada beberapa sub pertanyaan dari pertanyaan ketujuh ini. Satu ya, pertama, apakah 6 hari penciptaan dilakukan Allah adalah sama dengan 6 hari yang kita alami sekarang, dalam artian 1 hari sama dengan 24 jam, atau 1 hari penciptaan bisa lebih dari 24 jam? Nah, bicara tentang 1 hari ini waktunya berapa lama, memang ada beberapa pandangan. Jadi, ada beberapa pandangan mengenai 1 hari penciptaan itu berapa lama sih? Nah, setidak-tidaknya itu ada 3 pandangan. 3 pandangan tentang 1 hari penciptaan itu berapa lama. Nah, yang pertama,
satu hari itu sebagai literal, yaitu 24 jam. Jadi pandangan satu hari itu berapa lama, ya seperti kayak kita sekarang ini. Satu hari itu sama dengan 24 jam. Itu literal. Literal. Kemudian, yang kedua, pandangan kedua itu satu hari sebagai periode waktu yang lama. Jadi satu hari bukan 24 jam, tetapi merupakan satu masa yang panjang. Satu waktu yang panjang. Dan yang ketiga, satu hari itu sebagai kerangka kerja. Jadi maksudnya ketika Alkitab bilang ini kan Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, itu nggak bicara soal waktu. Nggak bicara soal waktu maksudnya berapa lama, berapa jam, atau berapa zaman, berapa masa, enggak. Tetapi dia bicara tentang kerangka kerja. Jadi Tuhan menciptakan dia punya tempat dulu, baru kemudian dia menciptakan selanjutnya isi di dalamnya, baru yang terakhir manusia. Jadi bicara tentang kerangka kerja. Jadi tidak menjawab berapa lama gitu. Nah, jadi dari ketiga dari ketiga bagian ini mana yang lebih sesuai? Mana yang lebih sesuai? Apakah satu hari itu sebagai 24 jam? Apakah satu hari itu sebagai periode waktu yang lama? Apakah satu hari sebagai kerangka kerja? Ini nggak menjawab tidak menjawab berapa lama. Nah, sebelum saya lanjut di apa yang mana yang lebih sesuai, saya ingin memberikan penjelasan sedikit. Jadi kalau ketika bicara satu hari sebagai literal 24 jam, ini nanti akan tidak sesuai dengan yang tadi, yang apa namanya, yang dinosaurus. Dinosaurus katanya sudah bermiliaran tahun, berjuta-juta tahun kan, sebelum ada dan Hawa, toh itu jadi itu gitu. Yang kedua, kalau satu hari sebagai periode waktu yang lama, nah ini cocok dengan yang dinosaurus yang ditemukan kerangka dinosaurus itu kan. Sehingga kalau ditemukan terus diteliti dia jutaan tahun, nah berarti cocok. Kalau satu hari sebagai kerangka kerja, nanti itu cocok yang hari ketujuh Tuhan berhenti. Jadi itu kan bukan bicara soal waktu katanya, berapa lama. Bahkan sampai sekarang ini masih Tuhan sedang berhenti bekerja begitu. Nah jadi itu dia punya kelebihan. Eh, Masing-masing kalau mau pegang pandangan yang mana. Nah, tapi kalau mau tanya mana yang lebih sesuai, ya kembali lagi kita lihat dari Alkitab. Alkitab bilang apa sih? Kita lihat ya beberapa ayat ya. Ayat 5 dari Kejadian 1 ya, karena panjang juga jadi saya ambil beberapa ayat aja. Ayat 5, ayat 8, ayat 13, ayat 19, ayat 23 dan ayat 31. Saya baca ya. Ayat yang kelima bilang begini. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kemudian, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ayat 19. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijanjikan itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bagian ini, kita lihat ada satu pola yang berulang. Jadi selalu bilang jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat, dan seterusnya sampai hari keenam. Nah, dari Alkitab, dari maksudnya penjelasan di kejadian ini, bilang jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama, ini apa ya, mau menunjukkan bahwa satu hari itu memang 24 jam itu karena selalu jadilah petang kan terang pagi kan itu kan merupakan semacam bukan semacam apa kayak literal sarang ini jadi kan kita pagi siang malam itu 24 jam jadi ada pengulangan pola-pola itu bilang jadilah petang jadilah pagi itulah hari pertama hari kedua hari ketiga keempat ini mau menunjukkan bahwa memang satu hari itu sama dengan 24 jam jadi kembali lagi kalau mau tanya pertanyaannya satu hari penciptaan itu berapa lama dengan tiga pandangan tadi, maka yang paling sesuai, yang paling sesuai dengan Alkitab, apa yang dinyatakan oleh Alkitab, bahwa satu hari itu memang 24 jam. Jadi ketika Tuhan menciptakan satu hari itu, ya 24 jam itu satu kali 24 jam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Jadi pandangan yang
paling sesuai dengan Alkitab itu adalah satu hari itu 24 jam. Nah, sekarang persoalannya di dalam yang bagian yang kedua ini. Kedua ini ya, apakah dinosaurus diciptakan pada saat Allah menciptakan binatang darat? Atau yang ketiga, sorry, yang ketiga. Ya. Nah, eh, apakah dinosaurus diciptakan pada saat Allah menciptakan binatang darat? Nah, pertanyaan ini, kalau mau mengasumsikan bahwa satu hari itu sama dengan 24 jam, dan kemudian penemuan ilmiah bahwa ternyata umur dinosaurus itu berjuta-juta tahun, maka nggak sesuai, nggak cocok. 1 kali 24 jam. Harus bilang satu hari itu sama dengan masa tertentu. Gitu ya. Nah, tetapi jawab ini dulu. Apakah dinosaurus diciptakan pada saat Allah menciptakan binatang darat? Jawabnya ya. Kita lihat ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Jadi Tuhan berfirman tuh di hari ke-6 itu bumi itu ada makhluk hidup, ternak, binatang. Ya, berarti termasuk dinosaurus. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Nah, dia menciptakan itu semua. Baru Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi kepada segala binatang di bumi, kemudian ayat 30-31. Jadi di Langkah 26 sampai 29 itu bicara tentang penciptaan manusia. Baru kemudian ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala jadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, berarti kalau dari bagian ini, ya apakah dinosaurus diciptakan pada saat Allah menciptakan binatang darat, yaitu hari ke-6? Yes, betul. Jadi Tuhan menciptakan dinosaurus itu pada hari yang ke-6, yaitu ketika dia menciptakan binatang darat. Nah, ada satu ayat ini yang memperkuat itu. Di dalam Ayub 40 ayat 10. Bilang ini, perhatikanlah kuda Nil. Ini behemoth kalau dari bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Nah, jadi persoalannya mungkin tidak akan di apakah Tuhan menciptakan atau tidak menciptakan. Karena kita semua percaya bahwa Tuhan menciptakan itu eh, apa namanya tadi apa? Dinosaurus. Jadi persoalannya terletak di ini. Kalau sekarang sains menemukan bahwa dinosaurus itu sudah berjuta-juta tahun, ya kemungkinan besar dinosaurus itu sudah punah sebelum penciptaan Adam dan Hawa. Gitu kan, sebelum itu kan. Nah, jadi kita pasti sepakat bahwa Tuhan menciptakan semua. Ya, bahkan dinosaurus juga kalau memang betul-betul orang percaya Alkitab pasti akan mempercayai bahwa dinosaurus juga diciptakan gitu. Nah, yang jadi persoalan begini, kalau sesuai dengan ilmuwan bahwa satu hari itu sama dengan satu masa yang panjang itu kan, nah berarti kan dinosaurus itu umurnya berjuta-juta tahun dan kemungkinan besar itu dia sudah musnah, sudah punah pada saat penciptaan Adam dan Hawa. Nah, tetapi di dalam ayat 40 ayat 10 ini bilang begini, perhatikanlah kuda Nil. Kuda Nil kan kalau kita lihat sana mungkin kuda Nil, tapi kalau bahasa Ibraninya behemoth. Behemoth itu lebih cocok, dia punya bentuk-bentuknya itu lebih cocok dengan, bisa dikatakan ya, maksudnya bisa dikatakan seperti dinosaurus. Lebih cocok ke arah dinosaurus. Jadi kalau dengan kata lainnya, kalau kita mau bilang lebih cocok dinosaurus, seperti Tuhan bilang ini, perhatikanlah behemoth, perhatikanlah dinosaurus yang telah kubuat seperti juga engkau, ia makan rumput seperti lembu. Kan berarti ini kan kejadian di masa penciptaan. Itu sebenarnya kan maksudnya manusia tahu bahwa oh pernah ada yang bentuk seperti demikian, yang dinosaurus itu. Dan ayat ini menguatkan bahwa dinosaurus itu diciptakan pada hari ke-6, yaitu penciptaan binatang. Ketika menciptakan binatang, itu juga termasuk menciptakan dinosaurus. Karena ayat ini memberikan kekuatan, memberikan penegasan bahwa Tuhan bilang, lihat ya, kalau sudah musnah kan
sudah musnah, mungkin nggak dapat gambaran dan sebagainya. Walaupun Tuhan bisa dengan caranya dia untuk supaya bikin manusia mengerti itu dinosaurus. Tetapi kata bilang, perhatikanlah behemoth yang telah kubuat seperti juga engkau, ia makan rumput seperti lembu. Nah ini berarti menunjukkan bahwa memang dinosaurus hidup pada zaman Adam dan Hawa, yaitu pada saat penciptaan hari ke-6. Dan itu juga berarti bahwa dinosaurus itu ada di masa Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa tahu dinosaurus itu, tahu behemoth itu. Dan mungkin saja dia musnah, dia punah mungkin pada saat air bah. Ya mungkin, atau mungkin juga dia masuk ke dalam eh, bahtera, tapi nanti waktu keluar ya dan sebagainya dia baru punah. Gitu. Jadi kembali lagi, ini salah satu bukti kuat bahwa dinosaurus itu hidup atau dinosaurus itu diciptakan pada hari ke-6. Jadi eh, semasa dengan dia Tuhan menciptakan Adam dan Hawa gitu. Nah, tapi sekarang lantas pertanyaan yang ketiga ini. Kalau dia hidup atau kalau Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6, ya bumi kan ini kan ya nggak sampai juta-juta tahun kan begitu. Sedangkan eh sains itu menemukan dinosaurus itu atau tulang belulang atau ya itulah artefak dan lain sebagainya, itu mereka bilang dia itu berjuta tahun. Itu berarti secara sains satu hari penciptaan Allah bisa bertahun-tahun dalam waktu kita saat ini. Gimana? Kembali lagi, satu hari tetap 24 jam. Mengapa satu hari tetap 24 jam? Karena kita sudah jawab tadi, jadilah petang, jadilah pagi. Pola yang berulang. Itu pertama. Yang kedua kita sudah menjawab yang tadi. Behemoth itu. Yang dia sudah diciptakan pada hari yang ke-6. Dia ciptakan pada hari yang ke-6 pada masa sama-sama dengan Adam dan Hawa. Sehingga tidak membatalkan bahwa satu hari penciptaan itu sama dengan 24 jam. Karena kita bisa menjawab, diciptakan pada hari ke-6 sama-sama dengan Adam dan Hawa. Berarti itu tidak membatalkan satu hari itu bukan 24 jam. Kita tetap pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Satu hari itu sama dengan 24 jam. Sekarang permasalahannya di sainsnya itu. Jadi ilmu sains atau sains itu memperkirakan, meneliti itu apa ya, tulang belulang atau artefak daripada dinosaurus, mereka meneliti bahwa ternyata mereka mendapati bahwa dinosaurus itu umurnya sudah berjuta tahun. Sekarang masalahnya di situ sekarang. Masalahnya di situ. Dia tidak membatalkan satu kali 24 jam, satu hari sama dengan 24 jam, tapi letak persoalan sekarang di sainsnya ini, ilmu sains ini mendapati bahwa umur daripada dinosaurus ini berjuta tahun, sedangkan bumi belum sampai berjuta tahun. Nah, bagaimana kita menjawab hal ini? Lagi-lagi ya, Bapak Ibu, kita menjawab ini bukan berarti kita mengiyakan bahwa satu hari itu berarti satu masa yang panjang. Tidak. Kita tetap akan menjawab sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Bahwa satu hari itu sama dengan 24 jam. Itu tidak mengubah. Itu. Nah, bagaimana kita menjawab ini dinosaurus berjuta tahun? Jawabannya seperti ini. Gini. Oh, jadi ini dulu. Jadi, apakah satu hari penciptaan sama dengan bertahun-tahun dalam waktu kita saat ini? Jawabannya tidak. Tetap satu hari sama dengan 24 jam. Jadi, eh, tidak akan membatalkan. Atau maksudnya bilang, oh berarti satu masa. Enggak. Nah, lantas bagaimana kita menjawab tadi itu? Nah, di sini kita menjawab itu. Adakah penjelasan secara alkitabiah mengenai penciptaan Adam dan dinosaurus ini? Kalau kalau Alkitab tetap menyatakan satu hari 24 jam, dinosaurus diciptakan pada hari ke-6, itu binatang-binatang itu. Tapi ilmuwan itu mendapati bahwa ternyata umurnya itu bisa berjuta-juta tahun. Bagaimana penjelasannya secara Alkitab? Secara Alkitabiah. Penjelasannya ini, bahwa semua yang diciptakan Allah pada saat penciptaan itu sudah mempunyai umur tertentu. Sekali lagi ya,
Semua yang diciptakan Allah pada saat penciptaan sudah mempunyai umur tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan bumi, kan Tuhan baru ciptakan pada hari pertama kan? Tuhan baru ciptakan pada hari pertama, dia menciptakan langit dan bumi. Tetapi waktu dia menciptakan langit, dia menciptakan bumi itu pada hari pertama, apakah umur bumi itu baru 1 hari? Apakah baru 1 hari? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena apa? Karena bumi itu pada dia saat dia ciptakan di hari pertama itu sudah berumur tertentu, sudah ada umurnya dia ciptakan itu. Dan itu juga berlaku kepada manusia, itu juga berlaku kepada binatang. Jadi ketika Tuhan bilang begini, dia ambil tulang rusuk, dia menciptakan Adam. Ketika dia ciptakan Adam, apakah Adam bayi? Apakah Adam seperti kita, yang maksudnya baru eh, orang tua kita lahirkan, jadi masih bayi, masih masih umur 1 hari? Enggak kan? Pada saat Tuhan bilang begini, dia menciptakan Adam, Adam itu sudah umur tertentu. Cuma kita nggak tahu umurnya Adam berapa pada saat Tuhan ciptakan. Bisa dewasa, ya bisa anak-anak. Tapi anak-anak hanya kurang 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 apa, karena habis itu kan dia ciptakan Hawa toh, ambil dari tulang rusuk Adam, baru jadi inilah daging dari dagingku. Dia ciptakan Hawa, diciptakan Hawa umur berapa? Apakah diciptakan Hawa Adam sudah punya umur tertentu, terus setelah itu Hawa masih umur 1 hari? Kan enggak. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa kan sudah punya umur umur tertentu, kita nggak tahu umur berapa. Demikian juga dinosaurus. Ketika Tuhan ciptakan dinosaurus, bisa saja pada saat itu dinosaurusnya itu sudah berumur jutaan tahun. Sehingga ketika dia punah dan kemudian para ilmuwan, para sains ambil tulangnya, terus dia teliti, itu jadi apa? Jadi mereka ambil kesimpulan jutaan tahun. Dan ini nggak bertentangan dengan Alkitab. Nggak bertentangan dengan 1 hari 24 jam. Nggak bertentangan dengan Tuhan menciptakan dia pada hari ke-6, yaitu binatang. Demikian juga umpama, contoh yang lain batu. Ketika Tuhan, ketika waktu bumi kan terus ada batu. Ketika ketika ilmuwan mungkin pada saat itu ya, dia lihat batunya itu, terus dia teliti. Apakah dia akan bisa dapat teliti ini batu ini umur 1 hari? Ya mungkin tidak. Mungkin tidak, mungkin umurnya mungkin sudah berjuta-juta tahun dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu. Jadi semua yang diciptakan Allah pada saat penciptaan sudah mempunyai umur tertentu. Sehingga ini tidak eh, apa ya, membatalkan 1 hari 24 jam. Dinosaurus diciptakan pada hari ke-6, yaitu penciptaan binatang, dan juga kalau sains menemukan dan meneliti bahwa umur dinosaurus sudah berjuta-juta tahun, itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Karena semua yang diciptakan Allah pada saat penciptaan sudah mempunyai umur tertentu. Ya, ini yang saya bisa ini saya jawab. Apakah ada tambahan? Ya, contoh, Iya toh? bagaimana dengan kejadian 2 ayat 4 dan 5? Kejadian 2 ayat 4 dan 5 ya toh? Iya. Ayat ayat 4 dan 5 kok? Ya, Saya baca 4 ya, dan 5. Ya. demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Maksudnya apa kok pertanyaannya? Ya, artinya kan waktu bumi diciptakan, itu belum ada Hmm, apa-apa. iya, Bukan bumi diciptakan itu sudah berumur sekian tahun, sudah ada dinosaurusnya misalnya, kan tidak disebutkan demikian. jadi berarti cocok dong dengan kita Ya, kok, yang jadi 1 hari waktu bumi 24 jam. Kan belum ada apa-apa toh, nanti pada saat penciptaan ke-6 toh, baru ada dinosaurus. Sedangkan sedangkan yang paham lain atau pandangan yang lain bilang satu masa yang panjang. maksudnya yang jutaan tahun itu memang tidak, waktu Tuhan menciptakan bumi itu nggak tahu tahun berapa gitu kan ya. Iya, umurnya kita nggak tahu. Hmm. Iya, dia ciptakan.
pada hari pertama diciptakan bumi kan, dan Iya, Alkitab menjelaskan bahwa bumi itu kosong, tidak berbentuk dan iya. sebagainya kan. Nah, ya Hmm. waktu dia ciptakan itu, dia ciptakan di hari pertama, tetapi bumi yang kosong itu jadi itu kita nggak tahu umurnya berapa. Dan kalau maksudnya bilang ini, eh kalau nggak tahu berarti kita nggak bisa bilang dong dia umur jutaan jutaan tahun. Nah, kita kan nggak tahu kok. Kita nggak tahu tuh. Dan kalau bumi yang kosong itu, kalaupun dia sudah umur jutaan kan, kan nggak masalah kan, gitu kan? Bukan, maksudnya gini, contoh. Hmm. Waktu Tuhan menciptakan bumi, itu hari pertama sampai hari ketujuh selesai. Hmm. Tapi setelah itu dari Adam dan Hawa sampai itu ada masa waktunya nggak? Maksudnya kenapa dia ada ketemu dinosaurus yang jutaan tahun gitu kan? Kapan Oh, dinosaurus itu diciptakan? Kan bukan bumi nggak ada apa-apa, oke. Tapi kapan dinosaurus itu diciptakan? Masa dinosaurus tiba-tiba ada tanpa bukan ciptaan Tuhan gitu kan? iya. Iya, kalau kalau penekanan saya kok penekanannya di umurnya bumi. Umurnya bumi kita nggak tahu kapan. Maksudnya pada saat diciptakan, kan dia ciptakan hari pertama dia ciptakan bumi. Tuh, kalau kita bilang kita nggak tahu umur berapa, tapi berarti itu bisa mengidentifikasikan bahwa umur bumi punya umur ya yang lebih dari 1 hari lah toh. Nah, terus kalau lebih dari Ya, 1 hari itu ngapain? betul. Toh ya, Kalau bumi betul. ngapain Kalau maksudnya? dinosaurusnya, Sedangkan dia kosong begitu kan? ya kalau dinosaurusnya Hmm. itu kan bumi. Kalau bumi begitu memang. Hmm. Kan kita belum tahu sebelumnya bumi ini usia berapa gitu kan. Tapi Ah, bagaimana dengan dinosaurusnya? iya, maksudnya maksudnya begini kok. Maksud saya begini, dinosaurus yang sains dapat berjuta-juta tahun. Maksudnya begini, Ya, pada saat dia ciptakan hari keenam itu dia ciptakan dinosaurus, itu dia dinosaurus itu maksudnya pada saat dari nggak ada. Ini kita mesti pahami bahwa penciptaan itu ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Tahu gitu. ya, Jadi waktu hari keenam itu dia ciptakan binatang termasuk dinosaurus. Jadi pertama kali ini saya langsung pakai tafsiran saya aja ya. Maksudnya pakai langsung ditafsirkan. Bisa jadi waktu dia ciptakan dari nggak ada tiba-tiba dinosaurusnya sudah ada, sudah di depan mata, sudah di bumi itu, dia sudah umur jutaan tahun. Begitu. Jadi bukan mengalami pertumbuhan yang dari kecil terus di bumi itu kosong, terus dia kecil, terus dia bertumbuh, 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 terus tiba-tiba Tuhan adakan. Enggak. Karena dia punya penciptaan, kita percaya bahwa penciptaan itu ex nihilo. Dari ketiadaan menjadi ada. Demikian juga dengan si dinosaurus ini. Dinosaurus ini juga dari nggak ada menjadi ada. Dan ketika dia menjadi ada itu, dia dia menjadi ada itu kita nggak tahu umurnya berapa. Waktu diciptakan di hari keenam itu. Bisa jadi bertahun-tahun, berjuta-juta tahun, makanya sains dapat berjuta-juta tahun. Tetapi bukan berarti dia itu eh, bertumbuh dulu sampai juta tahun baru pada hari keenam itu dia muncul di bumi. Enggak, dari nol, dari tidak ada, bukan nol, dari tidak ada. maksudnya Tuhan menciptakan itu ujuk-ujuk Tuhan menciptakan dinosaurus yang usianya 1 juta tahun gitu. Begitu, Nggak tahu contoh. kok. Nggak tahu maksudnya bisa jadi kita makanya statementnya kan dikatakan bahwa semua ciptaan di penciptaan itu sudah punya umur tertentu. Nah, tertentunya itu kita nggak tahu. Nah, ini untuk menjawab yang sains. Waktu sains teliti, mereka bilang berjuta-juta tahun dinosaurus. Sehingga nggak mungkin kalau berjuta-juta tahun diciptakan di hari keenam. Dan tidak mungkin juga berarti tidak mungkin kalau 1 hari sama dengan 24 jam. Karena Hmm. berjuta-juta tahun, sedangkan kalau bumi sekarang kan nggak sampai juta tahun. Nah, itu untuk menjawab yang itu, bahwa ketika penciptaan itu, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sudah punya umur tertentu. Tapi umur tertentunya berapa, saya nggak tahu. Gitu. Santal, Musa, Musa, Musa bantu Musa. Santal. Ya, ya kok, Jadi silakan kok. maksudnya contoh penciptaan seperti Adam waktu diciptakan, dia kan nggak diciptakan dari bayi ya kan, proses seperti biasa, ya Nah, toh, langsung jadi ya, Adam, langsung umur mm-mm. berapa begitu kan. Jadi Iya, begitu juga dinosaurus maksudnya sudah diciptakan jadi apa dinosaurus. Nah, entah nanti iya, ditelitinya umur berapa-berapa, yaitu penciptaan pada waktu penciptaan itu, ya kan.
bukan Iya. bahwa penciptaannya itu sudah berjuta-juta tahun begitu. Oh, enggak, Mungkin iya, enggak. umurnya juga ya begitu Enggak ya. di hari ke-6 itu. Di hari ke-6 itu, Ya, no. di Di hari hari ke-6 itu. ke-6 dia ciptakan, bisa saja Mm. itu sudah jadi. Mungkin dinosaurus ini yang diciptakan yang punya yang sudah jadi seperti Leher Adam lah, panjang. Iya, sudah leher punya panjang. punya eh, sejarah panjangnya lah, istilah langsung jadi begitu aja ya. Iya, gitu. Jadi kalau sejarah panjang dipahami sebagai maksudnya dia pernah ada, oh, enggak Ya, seperti demikian. Karena ya, penciptaannya kita kan dari ketiadaan itu. ya, ya, Gitu, ha. ya Mm. ngerti. Iya, Nggak, iya. tadi kan ditanyain seperti itu ya, sama seperti Oh, seperti itu. Adam kan. Iya, Lahir iya. kan dia nggak dari bayi, yang biasa kita berpikir dari bayi berarti umur 16 tahun, ya kan? Misalnya Hmm. sampai 20 tahun begitu. Ini langsung jadi Adam. Entah umur Iya, berapa, masih di tapi Adam. sudah dewasa lah Umur begitu tertentu. kan. Iya, kita Ya, kita nggak tahu. ya begitu juga dengan dinosaurus, maksudnya begitu ya. Iya, begitu Oke, kok. thank you. Ya, Iya. Ya, Bagaimana, Ko cuman Handi? kalau kita bandingkan lagi, ya kalau kita bandingkan lagi dengan seperti kemarin ditemukan di Sulawesi, ya, lukisan tangan tertua di dunia yang sekian juta tahun, itu lukisan orang loh. Lukisan Hmm. tangan, ada orang zaman purba ngelukis tangan, ngelukis Hmm. binatang di tembok gitu kan. Ada lukisan Hmm. itu, diyakini itu Hmm. lukisan buatan manusia yang berjuta-juta tahun yang lalu. Artinya kan Iya. berjuta-juta tahun lalu sudah ada manusia itu. Hmm. Nah, apakah manusia itu ada sebelum Adam? Gitu. Hmm. Kalau Ataukah saya, setelah Adam? Tapi berarti usia Adam itu juga hmm, sama seperti bumi yang sudah berjuta-juta tahun yang lalu gitu. iya. Kalau saya menjawab yang bagian itu beda kok. Gimana contoh? Kalau saya menjawab itu, saya tetap patokannya Alkitab. Alkitab bilang manusia pertama Hmm? itu Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa, Ya, tidak ada penciptaan yang lain. Untuk oke. manusia ya. Sehingga kalau dia ada tangan apa semua, bisa sangat mungkin ilmuwan Ya, yang salah. oke. Sangat Jadi mungkin. penelitian jutaan tahun itu mungkin salah, itu yang salah. Iya, ha. Karena saya kembali ke Alkitab. Alkitab bilang manusia pertama Adam. Itu. Diciptakan di hari ke-6. Dari pertama ciptaan bumi. Jadi Hmm. berarti kita yang bisa Hmm. salah. Ilmuwan yang bisa salah. Alkitab nggak bisa salah. Ilmuwan bisa salah. Untuk yang tangan ya. Untuk yang apa tadi itu bilang lukisan tangan atau apa. Ya, Mm-mm. ya. Musa, Oke. berikan pendapat Musa. Iya, termasuk yang biasa dipakai untuk menguji itu kan karbon C14 ya. Dan itu saya pernah baca beberapa artikel, itu banyak yang tidak akurat. Jadi eh, pengujian-pengujian itu tetap harus juga dipertanyakan keabsahannya. Ya, nanti kalau saya dapat artikelnya saya coba share ya. Jadi memang itu bergantung pada pakai uji karbon C14 dan itu dari banyak pengujian itu banyak yang tidak cocok ya dalam menentukan eh, masa lamanya barang itu pernah ada. Cuma saya belum bisa tampilkan lengkapnya ya. Oke, terima kasih Musa. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Jadi pertanyaan yang dikirimkan di bulan Maret ini ada sekitar berapa ya? 11 atau 12. Tapi kita stop sampai sini dulu ya, sampai pertanyaan 7 ya. Nanti kita sambung lagi next untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih ya untuk rekan-rekan semuanya yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, mari sama-sama kita berdoa ya untuk menutup kelas tajam pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang kembali boleh memampukan kami untuk boleh sama-sama belajar. Terima kasih Tuhan untuk berkat bagi setiap kami. Biarlah berkat yang kami terima ini boleh membawa kami untuk semakin mencintai Tuhan, semakin mengagumi Engkau ya Tuhan, yang adalah Allah yang perkasa, yang besar, melampaui segala sesuatu, sehingga itu boleh membuat kami semakin bersemangat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh mau hidup di dalam rencana Tuhan dan juga mau untuk menuruti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri.
untuk kelas tajam pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.